Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kelas virtual kali ini bersama saya Nur Rahman. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar semuanya? Semoga kalian yang tetap di rumah tetap sehat terus, jaga kondisi, tetap semangat buat belajar menuntut ilmu. Nah, untuk minggu sekarang kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang cerita novel. Jadi saya membahas sedikit untuk minggu yang lalu ya. Cerita novel itu adalah sebuah karangan prosa yang di dalamnya itu terdapat tokoh, alur, dan cerita-cerita yang akan menceritakan sebuah kejadian dari awal hingga akhir. Nah, untuk kelas kali ini kita akan lebih banyak prakteknya ketimbang teorinya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu unsur-unsur yang ada di surat lamaran pekerjaan. Oke, kita ke slide selanjutnya tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya ada yang tahu pengertian surat lamaran pekerjaan menurut kalian sendiri? Jika kalian punya tanggapan sendiri bisa dikomentar di bawah di kolom komentar ya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, menurut Kemendikbud 2017 halaman 1, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga perusahaan atau perseorangan terbatas yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Kemudian di slide selanjutnya tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, di surat lamaran pekerjaan itu pasti ada sistematika. Saya memberikan sub-sub sistematikanya saja ya. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Nanti untuk contohnya saya akan contoh di bagian akhir slide. Lalu yang kedua, lampiran dan halaman. Dan ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, aliena pembuka. Dan yang keenam, isi. Kemudian yang ketujuh, penutup. 8, salam penutup. Dan 9, tanda tangan dan nama terakhir. Nah, dari sistematika surat lamaran pekerjaan ini pasti semuanya harus ada ya. Kalian tidak boleh untuk tidak mencantumkan salah satu dari sistematika surat lamaran pekerjaan tersebut. Lalu untuk unsur kebahasan dari surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua memakai kata-kata yang sopan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, dan padat atau informatif dan tepat sasaran. Kemudian yang keempat, jaga agar tulisan bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Kemudian yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur halaman, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Oke, untuk penugasan kali ini, saya akan memberikan kalian tugas membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi, seolah-olah kalian itu sedang melamar pekerjaan. Ditujukan kemana ya? Nanti terserah kalian mau kemana, yang penting jelas, seperti yang akan saya contohkan sekarang ini. Untuk penugasan surat lamaran pekerjaan nanti dikumpulkan minggu depan, terakhir hari Senin jam 23.59. Oke. Sekarang kita pindah ke slide selanjutnya, contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, di slide tersebut
kita sudah tahu bahwa ada Jakarta 17 Juli 2016. Nah, itu merupakan tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian yang paling kiri adalah halaman, yaitu lamaran pekerjaan. Jadi itu merupakan lampiran dan halaman. Kemudian ditujukan kepada siapa? Kepada yang terhormat manajer personalia. Nah, itu merupakan surat itu ditujukan kepada manajer personalia. Nah, di sini kalian harus tahu unsur-unsur kebahasaan. Misal kepada yang terhormat, YTH. Y-nya harus besar, tidak boleh kecil. Kemudian YTH ada komanya. Nah, kemudian kalau tidak sampai di sampingnya, bisa di bawahnya. Nah, kita kembali ke bawah lagi. Dengan hormat, itu merupakan salam pembuka. Nah, kemudian sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan dari situ sampai bawah saat ini saya bekerja sebagai staf, itu termasuk isi dari surat lamaran tersebut. Nah, kemudian nanti ada penutupnya. Alienannya tadi sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan. Nah, penutupnya saat ini saya bekerja sebagai staf finansial. Saya senang untuk belajar dan dapat bekerja secara mandiri, itu termasuk penutup. Kemudian salam penutupnya biasanya dicantumkan di paling bawah. Nah, harusnya ada tanda tangan dan nama terang, tapi di slide ini karena tidak mencukupi, biasanya terdapat di paling kanan itu ada tanda tangan dan nama terang kalian sendiri. Oke. Karena kalian sudah saya berikan contoh untuk lamaran pekerjaan, nanti kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Jika masih bingung, bisa ditanyakan kepada saya, atau kalian bisa PC melalui WA saya sendiri. Karena untuk metode kali ini menggunakan metode tim, jadi saya berikan 2 orang untuk membuat satu surat lamaran pekerjaannya. Kalian mencari kelompok sendiri, teman kalian sendiri, untuk menjadi partner kerja kelompok kalian. Oke, untuk kesimpulan dari kelas kali ini tentang surat lamaran pekerjaan, itu merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseorangan terbatas. Nah, sistematika surat lamaran pekerjaan ada tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan halaman surat, salam pembuka, aliena pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, untuk unsur kebahasaannya menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan kata yang jelas, singkat, dan dapat dibaca oleh semua orang. Baik, karena kita sudah ada di ujung pembelajaran, waktu sudah akan mulai habis. Jadi saya akan mengakhiri kelas kali ini. Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Jadi kita akan membahas poin-poin intinya saja, tapi tidak menyeluruh, hanya pada pengertian dan struktur karya tulis ilmiah. Oke, sebelum saya akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat belajar, sukses, tetap sehat, patuhi protokol kesehatan agar kalian tetap terhindar dari penyakit-penyakit yang masih mewabah sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu kembali di kelas minggu depan.